Selamat datang di channel gue, Aji Car Vlog. Ya, ini channel baru. Gue baru pertama kali buat vlog. Dan gue bakal bikin car vlog di sini. Ya iyalah, namanya aja Aji Car Vlog. Di apa sih yang gue pakai buat car vlog kali ini? Mungkin kalau beberapa dari kalian bakal tahu ini mobil apa. Tuh, kita lihat tuh, ya. Nih, gue bakal kenalin mobil gue. Ya, tapi pertama-tama gue harus mohon maaf kalau lu setiap gue nengok bakal ngeliat yang kayak gini. Nah, gue ngerekamnya pakai kamera digital dan gue lakban di topi gue. Gak apa-apa, yang penting niat. Dah. Hari ini gue pengen ke daerah Tanjung Barat. Ada yang harus gue lakuin. Pertama gue mau bahas kenapa gue pakai Mercy tahun 96. Ya umurnya udah lumayan, belum lumayan banget sih. Baru tahun ini genap 20 tahun mobil ini umurnya. Karena ini tahun 96. Kenapa gue milih Mercy? Kenapa bukan BMW? Kenapa bukan Peugeot? Kenapa bukan mobil Jepang? Pertama, emang gue suka Mercy, gue suka banget bentuknya. Nggak terlalu sporty tapi mewah. Tapi lu bisa dapetin mobil ini dengan harga yang lumayan murah. Berapa sih? Ini waktu dulu gue beli sekitar 70, mungkin sekarang udah turun. Terus kenapa lu milih Eropa? Kenapa nggak Jepang? Kan kalau Eropa banyak rusaknya. Iya, emang beberapa Eropa emang banyak rusaknya. Terutama orang-orang yang sebelumnya nggak ngerawat mobil. Kenapa nggak ngerawat? Banyak orang-orang yang dulunya beli Mercy, ya biasanya pasti orang kaya lah ya, itu masa bodoh sama mobilnya. Kenapa begitu? Ya itu gue nggak tahu. Mungkin mereka cuma yang penting pakai mobil. Lepas gue dapat mobil ini, masalahnya tuh banyak. Bukan di mesin, tapi di bagian lainnya. Pertama, ABS mobil ini rusak. Hidroliknya rusak. Pertama, sensornya rusak juga. Cuman habis itu diotak-atik sama bengkel langganan gue, sensornya nyala lagi. Tapi ABS hidroliknya kagak. Sedih ya. Mobilnya jadi bahaya. Aduh, sempit. Nah, kedua, pas gue dapat juga speedometer itu nggak nyala. Karena gue nggak tahu dulu speedometer nyalanya gimana. Maksud gue nyalanya menggunakan sensor apa? Ternyata dipakai sensor ABS, sensor speed ABS. Karena di servis sensor speed ABS-nya, speedometernya langsung nyala. Gue kira tadinya mode speedometernya. Ketiga, pelampung bensinnya tuh rusak kanan kiri. Ada di bengkel mana gue tanya, katanya harus ganti pelampungnya kanan kiri, kira-kira bisa berapa juta. Wah, mahal banget kan. Kaget dong gue. Tapi di bengkel langganan gue dibilang nggak usah diganti, kita coba dulu bersihin pelampungnya. Ternyata jalan lagi normal. Hebat bener kan tuh bengkel. Ya emang mungkin harusnya sebenarnya bisa dibersihin, cuma beberapa bengkel emang nggak mau ngebersihin. Dia maunya cuman ganti aja, yang penting bener gitu. Aduh, kan lumayan juga. Ya emang belum tentu benar sih. Itu kita coba-coba aja. Dan ternyata habis dibersihin benar pelampungnya. Sekarang jarum penunjuk bensin gue normal kembali, nggak rusak. Masih dia alasan gue milih Mercy ya. Mobil ini enak banget. Lu harga segini buat dapetin mobil yang enak banget kan cuman Mercy. No, di depan ada Mercy lagi, sama serinya. Cuman yang ini facelift. Depan gue facelift. Gue nggak tahu ini C berapa karena tulisannya nggak ada. Kalau dia C240 mantep.
kenceng tuh mesin. Lumayan sih, nggak kenceng-kenceng amat, tapi kenceng lah untuk bodi Senteng itu. Mesinnya udah sama main E-Class W210 facelift. Oke, kembali ke mobil gua. Ketiga, warna mobil ini tuh menurut gua keren aja. Warna biru-biru ungu gimana gitu. Itu kenapa gue milih. Dan oh iya, ada kesialan gue juga milih mobil ini yang gue nggak tahu. Ternyata bumper di mobil ini bukan asli. Itu pas gue kaget ya. Gue kagetnya tuh pas gue pernah senggolan sama motor. Biasalah Jakarta kan padat kalau lagi macet. Gue senggolan sama motor, bumper gue bukannya baret tapi bolong. Loh, gimana bolong? Ternyata ini bumper replika fiber. Jadi replika, maksud gue replika AMG, bahannya fiber. Nyenggol motor sedikit, plong, bolong. Wih, gue lupa. Bentar ya. Nah, tinggal 36.000. Wah, jatuh gitu. Mulai dari depan, bumper belakang, side skid samping, itu fiber. Gila nggak tuh? Gua tahu pas gua beli karena mulus buat mobilnya, kecuali beberapa baret yang gua udah tunjukin. Pas gua dapat bukan velg ini yang gua pakai. Gua dapatnya velgnya 10 hole, Mercedes 10 hole. Nanti gua tunjukin gambarnya. Dan ini velg yang gue pakai baru gue ganti kira-kira 2 minggu. Ya 2 minggu. Itu gue dapat velg sama bannya. Ya replika juga, tapi mendingan lah replikanya bagus. Nggak jelek-jelek amat. Nggak jelek, emang nggak jelek. Maksudnya nggak bagus-bagus amat dan nggak jelek. Ya tapi yang namanya replika kita harus hati-hati. Yang namanya replika nggak akan sekuat asli, gitu aja. Yang penting mobil gue ganteng dikit dah. Terus menurut gue desain interiornya nih Mercy, padahal ini tahun 96 ya, menurut gue tuh mewah banget. Tuh, keren ya. Boot panel, soft touch, bukan yang tok 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 tuh. Kalau bisa denger, soft touch. Samping-samping juga soft touch. Ups, depan ngerem. Setirnya soft touch. Ya klakson gue mirip-mirip dikit sama Avanza tapi beda merek. Tapi setiap gue pakai klakson bentuk keong, setiap kena banjir dikit rusak. Ya mobil ini emang sering lewat banjir. Ya daerah rumah gue sering banjir, nggak sering. Kalau hujan lebat banjir, bukan rumah tapi jalannya. Jalannya sering ada genangan air, bisa setengah ban. Tinggi ya. Mobil ini nggak mogok, enggak. Alhamdulillah nih mobil nggak pernah mogok. Pernah sekali. Gue kehabisan bensin, pas meteran bensin gue rusak. Gue nggak tahu bensin gue habis. Mobil ini udah ngelewatin banjir kira-kira setengah ban. Ya gue nggak berani lebih tinggi. Pernah ada lebih tinggi, gue nggak berani lewat. Setengah ban. Nah, gue udah recording loh. Oh udah. Waktu itu banjirnya di daerah Cinere. Astagfirullah. Banjirnya daerah Cinere, di Karangtengah. Oh macet. Di daerah Karangtengah. Itu tuh hujannya lebat banget. Dan mobil gue tuh sebenarnya banyak bolongnya di bawah. Mungkin bolong-bolongan yang biasa ditutup silennya udah pada bocor. Jadi waktu banjirnya tinggi banget itu, airnya ngerembes sedikit ke karpet. Tapi kebetulan gue jalan bentar lagi kena AC, udah nggak lewatin banjirnya, kering lagi. Alhamdulillah. Ya gue harus keluar di sini. Alah. Gue inget banget tuh zaman gue kecil nih tol lancar banget. Sekarang jalannya tuh
40 km/h. Pelan banget di sini ya tuh. Gue nggak nyalahin truk ya. Truk tuh udah menuhin jor banget memang. Gue nggak nyalain sih. Tapi faktor yang gue lihat secara nyata yang bikin tol ini padet itu truk. Jalannya pelan. Tuh, bis sebelah kanan lagi tuh. Gue harus keluar di sini. Naik flyover. Wih, Teana baru. Lumayan tuh, ganteng. Suka gue sama Teana. Oh ya, ini kan C200. Jadi menurut gue mesinnya pelan. Untuk dapetin 180 aja, itu tolnya mesti kosong sama panjang. Bisa, tapi harus kosong sama panjang. Kalau udah tiba-tiba ada mobil lagi terus ngerem, wadah, lama dah narikin laginya. Kenapa lama? Karena ini mesin kecil tenaganya, cuman kalau barunya di atas kertas tulisannya 139 HP. Untuk bodi bobot yang segini, aduh, kurang lah ya. Mobil ini berat memang. Apalagi udah 20 tahun, gue nggak tahu sekarang tenaganya berapa. Tinggal 120 kali ya. Terus, oh iya, kalau lu dari tadi dengar suara kayak ngungung-ngungung, kayak lu pernah mungkin kayak gigi mundur suaranya. Nih dengar. Itu torque converter gue juga rusak. Itu gue juga baru tahu pas gue make ini udah berapa bulan. Oh, ada telepon. Oh iya. Ya, tadi tentang transmisi. Transmisi gue banyak rusaknya. Torque converter, jadi setiap lu jalan kayak suara gigi mundur. Tuh, ada suara whiningnya, ada kayak suara si apa? Nging gitu. Terus kalau gue berhenti ada suara plok 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 gitu. Jadi itu berdasarkan yang gue baca di internet dan kata beberapa bengkel itu valve-nya, valve di transmisi, valve-nya itu harus dibersihin kalau nggak rusak antara itu. Ya cost nggak sedikit bersihin. Bersihin sih paling ya lumayan sih 300.000 di bengkel langganan gue katanya. Tapi itu pun cuma ongkos bersihin, servis. Kalau ada yang harus diganti nggak tahu dah berapa. Gue belum berani benerin karena duitnya belum ada. Ya itu sih masalah-masalah mobil gue. Oh iya juga, ini sensor suhu di outside temperatur, suhu luar mobil, suhu luar ruangan, ini menyatakan 26 derajat Celcius. Nggak, ini salah, sensornya salah. Gue harus ganti sensornya. Gue udah ada sensornya, cuman gue nggak tahu harus masang di mana sensornya, karena gue belum nemu. Harusnya sih di ujung bumper, tapi pas gue cari nggak ada. Aneh. Kenapa nih? Oh, ada yang parkir. Terus, apakah mobil Eropa boros? Wah, boros? Ya, nggak banget, tergantung mobilnya. Tapi bisa gue bilang boros dibandingin Avanza, Vios, Limo maksud gue, Grand Livina. Gue nggak tahu Stream, belum pernah pakai. Kenapa gue bilang boros? Kita berdasarkan fakta di Jakarta. Jakarta kita macet terus kan, lebih banyak macet. Yang lu lihat hari ini kebetulan jam habis sholat Jumat, jadi masih pada makan siang kebetulan. Jadi jalanan masih nggak rame-rame amat. Tapi kalau udah macet, ini konsumsi bensin bisa 17, 18 atau mungkin 16. Gue sih ngitungnya rata-rata 17 kalau macet. Kalau jam pulang kantor, apalagi jam pulang kantor di tol Jor Lingkar Barat sana tadi, aduh, nangis-nangis dah ngeliat meteran bensinnya turun. Tapi kalau tolnya lempeng kayak gini atau jalannya lancar begini, RPM-nya stabil, nggak pernah lebih dari 2000, kebetulannya Matic, itu lu bisa dapat 110 lah dalam kota. Kalau lu jalannya begini paling nggak.
Ah, lu ngelebih-lebihin. Enggak, gue nggak ngelebih-lebihin. Gue nggak ngelebih-lebihin, beneran. Bisa 110. Yang terbaik ya. Ya mungkin kalau banyak rem ya 19. Ya termasuk irit untuk mobil umur 20 tahun. Apalagi kalau di tol kecepatan rata-rata 80, ya lu bisa dapat 111 lah, 12. Tapi kalau ke Bandung nggak mungkin irit. Itu lu pasti bakal ngegas terus. RPM-nya tinggi-tinggi karena banyak naik turunnya. Pas nanjak terutama, ya lu tahu mobil ini berat dan tenaganya nggak gede-gede amat, dia bakal berusaha nanjak. Terakhir kali gue ke Bandung itu bisa 18, 19 dan jalannya jelek. Aduh, tol udah bayar mahal-mahal, jalannya jelek. Apalagi kalau libur lebaran, lu keluar kota pakai mobil gini nangis dah lu. Bensinnya ngisep terus. Ya ini aja, sekian dari gue, car vlog pertama gue. Ya klik like, subscribe, dan beri komentar untuk mengkritik gue biar jadi lebih baik. Gue harus gimana? Gue baru pemula, serius gue baru pemula. Gue baru pertama kali bikin video vlog begini. Baru pertama kali bikin video di YouTube juga. Ya, sekian dari Aji Car Vlog. Dadah.